Baik, teman-teman, jumpa kembali di channel. Hari ini kita akan tampilkan 2 channel, yaitu Saluku Tunggal dan channel Sinau Roso. Jadi teman-teman bisa mengakses dua-duanya. Masih bersama Mas Waskito. Lama nggak jumpa, Mas. Iya. Jadi malam ini kita akan bahas yang sering diperbincangkan oleh teman-teman itu mengenai kesadaran, Mas. Nah, pertanyaan saya, menurut pengalaman Mas Era, kesadaran itu apa sih, Mas? Kesadaran itu menurut saya itu titik paling tertinggi. Paling tertinggi. Ya, karena kesadaran itu area yang dimaksud selama ini tentang ketuhanan atau Gusti. Karena orang sadar itu nggak akan mungkin dia menoleh ke belakang. Dia cuma belajar dari semua yang terjadi untuk mencapai titik yang positif, bekal ke depan, atau waspada atau perlindungan diri, supaya nggak terulang lagi ke masa yang kemarin, problem-problem. Tapi dari problem kemarin kita bisa memetik suatu jawaban atau solusi untuk ke depan yang lebih positif, lebih dewasa menghadapi kehidupan. Seperti itu. Saya ambil contoh nih, Mas Era. Kesadaran dalam hal, kan sering nih, kadang orang itu secara finansial tercukupi, terus ada juga yang secara finansial sedang terpuruk, gitu ya. Iya. Dalam konteks hubungan rumah tangga misalnya. Nah, dikaitkan dengan kesadaran, Mas. Misalnya dalam hubungan rumah tangga suami istri. Nah, kesadaran itu kadang orang lupa dengan dirinya sendiri. Nah, misal satu contoh, saya ambil kasus di hubungan rumah tangga. Lah, itu bagaimana, Mas Era? Seringkali apa yang membuat kesadaran itu sehingga tidak kembali muncul dalam dirinya. Secara umum mungkin kita belajar dari pengalaman, itu karena ego dan nafsu yang memang tidak mau dikalahkan, menunggangi diri kita yang murni atau yang sejati ini. Nah, jadi kalau kita mau tenang, contoh waktu kita ada problem di rumah tangga, bisa emosi, dari detak jantung itu sudah berbeda, dari napas pun kita juga ngos-ngosan, tidak stabil. Coba kita tenang sebentar, kita renungkan, pasti ada solusi di itu, pasti ada jawaban di diri kita, di perasaan kita. Buat apa kita bertengkar? Nanti toh kita kumpul lagi. Jangan banyak sekarang, zaman sekarang Amit Sewu ini banyak kan generasi muda itu nikah berapa bulan bisa, 1-2 bulan, 3 bulan bisa, 1 tahun bisa. Ya karena apa? Suatu keinginan yang disampaikan tidak bisa klop. Pendapat ini loh, dalam berpikir atau pola pikir antara suami dan istri, terjadilah bentrok. Tapi kalau kita mau salah satu mengalah, mungkin dapat solusi, membangun rumah tangga lebih baik lagi. Ya karena suatu keinginan yang nggak tercapai, biasanya timbul rasa sakit hati, marah, emosi, dendam, bahkan bisa jadi pembunuhan. Itu kronologi yang terjadi selama ini. Banyak kasus ya. Kasus seperti itu. Nah, kesadaran itu, Mas, sebenarnya ada nggak? Maksudnya ada dipisahkan berapa hal gitu. Kesadaran ada kesadaran apa gitu. Ya, selama ini saya pahami dari yang tadi Mas singgung, kesadaran itu ada 3. Iya, kesadaran berpikir atau pola pikir, kesadaran jiwa, siap, kesadaran ruh. Kesadaran ruh bisa dijabarkan, Mas? Ruh kecil ini kan milik diri kita, sebagian percikan Tuhan. Ruh besar sang pencipta atau Tuhan atau Gusti.
Jiwa pun seperti itu. Pola pikir dan berpikir pun beda. Ya, kita gunakan setiap hari untuk berpikir, tapi kalau pola pikir tertata, dia lebih hati-hati, lebih selektif, lebih tenang. Kalau dia belajar dari pengalaman hidup, itu banyak hikmah atau solusi atau jalan keluar, lebih positif, lebih dewasa dalam berpola pikir, menghadapi situasi. Nah, disitulah nanti kita punya namanya ketimbangan kesadaran dalam pola pikir. Itu kesadaran pola pikir ya, yang pertama. Kesadaran berpikir cuma menganalisis benar salah, ini loh. Masih ditunggangi dengan rasa ego, nafsu. Itu yang mempengaruhi, Jangan mempengaruhi besar ya. Iya. Maksudnya yang sangat besar mempengaruhi adalah kesadaran ego. sendiri ini kan sebenarnya suatu jawaban dari Sang Pencipta atau Tuhan tadi. Kalau orang sadar tidak mungkin melakukan hal yang buruk kembali seperti yang dulu. Manusia lamanya akan dibuang, dia akan menjadi manusia yang baru. Pola pikir yang baru, lebih dewasa, lebih kuat, dan jiwa atau sukma yang lebih kokoh, lebih tahan banting. Ruh pun juga begitu, lebih mendekatkan diri pada Sang Penciptanya, ibadah lebih kuat. Dari situ nanti akan timbul suatu pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, secara kerohaniannya, secara sosialnya, hubungan rumah tangganya lebih bagus. Kesadaran jiwa itu antara hubungan manusia dan ketuhanan. Siap. Ini harus klop, saling membutuhkan ini. Kalau kita secara manusiawi, jasmani atau ragawi, itu tetap kurang kuat, mudah stres, mudah gelisah, mudah tidak tenang. Coba ambil waktu sejenak untuk apa? Merenung, bermeditasi atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kita kembalikan kepada Sang Pencipta, berinteraksi atau bertanya dengan mengolah nafas. Mungkin akan timbul suatu pencerahan di pikiran perasaan kita, mendapatkan jawaban atau solusi. Nah, kapan Mas kesadaran itu biasanya adakah faktor yang mempengaruhi sehingga kesadaran padahal hilang gitu? Ada Mas. Dan kita makanya itu sebagai orang Indonesia Nusantara, khususnya saya di Jawa, itu kan ada pepatah atau pauling atau pengiling waspadalah Mas kita. Makanya kita iling lan waspada itu ya. Kita diharapkan setiap detik, menit, jam, hari itu waspada. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan itu juga harus waspada. Kadang kita di zona nyaman itu logika kita ngikut lupa atau tidak terkendali, akhirnya bablas. Ngomong sih nggak terpikirkan, akhirnya metu. Tidak ada masalah, jadi masalah baru seperti itu. Nah, ini menarik Mas. Tadi disinggung sama Mas Waskito. Jadi meditasi. Meditasi, kemudian tadi disinggung mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa lah ya. Nah, ketika orang itu dalam tidak mengontrol kesadarannya, ini masuk ke teknis Mas. Jadi bagaimana teman-teman agar biar tahu ketika kita tidak kontrol dalam kesadaran itu, lalu kaitannya teknis cara meditasinya bagaimana Mas? Coba dipraktekkan di rumah atau di setiap penonton YouTube ini. Di saat kita tidak kontrol, kita tarik nafas saja yang dalam. Tahan sejenak, keluarkan lagi melalui mulut. Itu sambil duduk atau terserah, bebas ya. Di saat kita tidak kontrol emosi atau ibaratnya kita kasih contoh itu gini, secara ilustrasi sesuai kapasitas elemen mungkin sama kurang lebih. Contohnya speed kalau dikocok, kita punya 2 botol, dua-duanya kita kocok, salah satu habis dikocok dibuka nyemprot kan. Tapi yang satu ini ditutup, tetap dibiarkan reda. Kita buka di saat dia kembali ke asalnya, tidak akan nyemprot. Sama manusia seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Analoginya gitu ya. Jadi kita mengolah nafas seperti itu, mengembalikan ke posisi asal sebelum emosi. Dengan mengolah nafas ini, tahan nafas kita buang, tahan nafas kita buang melalui mulut. Nah, sekiranya sudah rileks di pikiran dan badan, kita tarik nafas lagi di hidung, tahan di sini. Kita punya keinginan apa kita sampaikan supaya tenang kondisi atau keluarkan melalui hidung.
sebanyak mungkin. Nah, di situ ada perubahan. Secara energi pasti ada perubahan. Sama saja kita berdoa secara halus kita. Bukan menggunakan logika yang umum. Jadi tekniknya tadi Mas ya. Okay. Ambil nafas, tahan kemudian sekuatnya. tahan, Okay. dikeluarkan. Nah, itu ketika proses meditasi yang seperti itu difokuskan pada titik mana Mas? Kan ada itu dalam teknis meditasi kan ada cakra-cakra yang menentukan. Karena gini, Kang. Nah, ketika orang hilang kesadaran itu, kalau kita hilang kesadaran itu kalau untuk titik fokus kan sulit. Sementara kita tahan aja di area perut. Iya. Untuk memfokuskan pikiran kita tolak nafas, tahan, kita buang, tarik, tahan, buang. Nanti kondisi bisa lerem, kembali ke asal. Baru situ kita titik fokusnya di sini. Tarik nafas, buang nafas, melalui hidung. Kita coba menikmati, kita coba amati aja. Nanti terlintas di pikiran, apa problem itu? Aku dulu apa dan aku penyelesaiannya apa? Nanti terterakan nanti dengan sendirinya. Bisa dipraktekkan. Nanti timbullah kesadaran tadi itu. Dalam kasus apapun ya Mas apa? Ya. Termasuk kadang kala kita karena kita ditunggangi ego sama nafsu. Siap. Coba ini ditaruh dulu. Untuk mengalahkan itu ya dengan cara yang simpel aja seperti itu. Nah, kalau kita nggak kontrol mau berdoa gimana caranya? Kan cari ketenangan dulu, kita rilekskan dulu tubuh kita, pikiran kita dengan cara yang simpel tadi atau semudah itu. Itu bisa diterapkan atau dipraktekkan di umum. Siap. Nah, gitu. untuk ini Mas, itu kan kadang pada saat situasi kita lagi on ya, lagi emosi, lagi ego yang tidak terkontrol. Nah, terus untuk menstabilkan itu supaya tidak terjadi kembali. Lah, teknis apa yang dilakukan supaya teman-teman tahu adakah kiat khusus untuk bisa agar supaya kita selalu pada titik kesadaran di setiap hari? Karena menurut saya di saat emosi kita naik, akal sehat kita ini tidak main. Adanya suatu keinginan-keinginan yang sifatnya perang. Karena pendapat A, pendapat B tidak sinkron, terjadilah benturan secara energinya. Nah, secara ini bisa diliputi dengan kekuatan yang lain. Makanya itu saya sarankan olah nafas yang terbaik. Olah nafas itu ya. Untuk waktunya Mas nggak ditentukan. Ya di saat problem itu terjadi. Siap. Kalau belum selesai, ambil air putih minum aja. Tarik nafas lagi. Seperti itu. Atau pakai kiat khusus doa atau mantra? Sebenarnya lebih bagus itu pakai pengharum, relaksasi atau pewangi. Itu bisa merilekskan pikiran juga. Iya. Ya. Termasuk parfum nggak masalah Mas ya. Parfum atau karena secara umum emosional bisa menarik sesuatu kekuatan atau energi negatif menguasai diri kita. Nah, dominan logika kita ditunggangi, bukan diri kita pribadi atau yang asli atau yang tapi kekuatan di luar kita. Luar biasa. Nah, jadi pada kesimpulan ini Mas. Jadi untuk teman-teman pada kesimpulannya bahwa ketika kita dalam posisi yang seringkali mengalami tidak kontrol dalam kesadaran itu, nah untuk melatih tadi yang paling penting adalah olah nafas. Olah nafas dan itu bisa dilakukan setiap hari. Ya. Kadang pekerjaan kantor bisa malam yang terbaik jam 12 untuk menetralisir aura atau kekuatan negatif, energi negatif bisa dia melakukan teknik-teknik, contohnya mandi. Siap. Malam jam 00. Lebih rileks lagi dia pakai media hasil alam. Udah bisa dibahas lanjut ke depan. Nah, coba diluangkan waktu biar secara dalam sukma kita, roh kita kuat, tidak mudah stres, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi apapun. Pengontrolan diri kita, kesadaran kita akan tetap stabil. Kesadaran hilang karena suatu keinginan yang tidak tercapai. Contohnya, aku punya istri, istriku mintanya A, aku mintanya B, terus
permintaanku tapi nggak tersampaikan, tetap minta A, akhirnya terjadi benturan. Karena suatu keinginan yang tidak tercapai tadi. Nah, kalau salah satu mau menyadari dan mengalah, nggak mungkin terjadi benturan ini. Di saat nanti salah satu mengalah, di sini kembali lerem seperti sepi tadi ya, kembali ke semula asalnya. Lah ini enak. Sebenarnya logika kita sudah diberikan jawaban. Berhubung kita ditunggangi ego dan nafsu, ini tidak kontrol. Energi yang negatif dari luar. Pasti itu. Wah, luar biasa. Nanti kita akan gali lebih dalam, Mas Era. Monggo. Mas Waskito, semoga ini menjadi apa, satu wacana yang bisa nanti menjadi semoga bermanfaat. Manfaat bagi teman-teman semua. Matur nuwun Mas Era, luar biasa. Rahayu.